Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Majid Aditama dari kelas SI 20C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep memori dan struktur memori yang merupakan tugas 3 arsitektur dan organisasi komputer oleh Bapak Dede Sukmawan MKom. Dan kita langsung saja. Pertama ada konsep memori. Pengertian memori atau yang disebut sebagai memori fisik atau maupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Memori secara umum dibagi 3, yaitu pertama ada register, internal memory, dan external memory. Register berada di dalam CPU atau prosesor seperti IR dan AC dan lain-lain. Kedua ada internal memory. Contoh internal memory seperti adalah cache dan RAM atau random access memory. Dan ketiga ada external memory, merupakan media penyimpanan lain seperti hard disk, SSD atau solid state drive dan lain-lain. Perbedaan memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor dan penyimpanannya sementara hanya selama komputer hidup. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses oleh prosesor melalui piranti I/O yang menyimpan data secara permanen. Contoh memori internal adalah register yang terdapat di dalam prosesor dan cache memori dan memori utama yang berada di luar prosesor. Dan contoh memori eksternal adalah seperti hard disk, solid state drive atau SSD. Operasi sel memori memiliki 2, yaitu adalah elemen dasar memori dan sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat sel memori ada 3, yaitu pertama ada sel memori memiliki 2 keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya 1 kali. Ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Satuan penyimpanan data. Data dalam memori disimpan dalam bentuk bit bilangan biner, yang berarti 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. Nah, word di sini tergantung kapasitasnya tergantung memori, karena word ini adalah sekumpulan blok yang berisi data bilangan-bilangan biner. Nah, satuan transfer. Data di memori ditransfer melewati bus. Ukuran word di memori tidak akan lebih besar dari lebar busnya atau data lainnya. Ukuran word boleh lebih kecil dari lebar bus, biasanya dalam bentuk divisi genap dan dari lebar busnya. Sekelompok word disebut dengan blok. Nah, kecepatan memori. Kecepatan memori diurutkan dari yang tercepat, yaitu pertama, yang paling tercepat yang terbaca oleh prosesor adalah register, karena register langsung berada di dalam prosesornya tersendiri. Yang pertama L1 cache, yang ketiga L2 cache, yang keempat main memory atau RAM, dan kelima disk cache, keenam disk device seperti hard disk dan lain-lain, yang ketujuh optical device, dan terakhir adalah tape device. Nah, karakteristik sistem memori. Sistem memori mempunyai 7 karakteristik secara umum. Pertama, lokasi, kapasitas, satuan transfer, metode akses, kinerja, tipe fisik, dan karakter fisik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.